dalam kombinasi dua atau lebih bergabung perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan dengan perusahaan lain, atau memperoleh kendali atas aset dan operasi perusahaan lain. Alasan-alasan kombinasi bisnis. Yang pertama, alasan yang berkaitan dengan biaya. Yang kedua, alasan dalam memikul resiko yang rendah. Yang ketiga, mempercepat operasional perusahaan. Selanjutnya yang keempat adalah mencegah pengambil alihan. Yang kelima, akuisisi aset tidak terwujud. Dan yang terakhir adalah sebab-sebab lain, seperti berurusan dengan penghematan pajak, ego dari pemilik dan pengelola, dan lainnya. Dan selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis didasari jenis usaha yang saling terkait. Itu contohnya ada kombinasi bisnis vertikal, kombinasi bisnis horizontal, kombinasi bisnis konglomerat. Nah, yang kedua ada kombinasi bisnis didasari pada aspek hukum yang dapat dibagi menjadi satu, merger, kedua, konsolidasi, dan ketiga, afiliasi. Nah, kita mau lanjut ke bagian kedua dan jangan lupa untuk di subscribe. Ya, baik, dari pembahasan sebelumnya, sekarang kita masuk ke bagian 2, yaitu pembagian modal saham dalam kombinasi bisnis. Pembagian modal saham kombinasi bisnis yang bersifat konsolidasi dapat dibagi menjadi 3 kemungkinan. Yang pertama berdasarkan perbandingan aset bersih, yang kedua berdasarkan kemampuan memperoleh laba, yang ketiga berdasarkan gabungan antara 1 dan 2. Sekarang kita akan melihat contoh soalnya. Ini adalah contoh soalnya. Dan mari kita bahas bersama-sama. Berapakah saham yang dimiliki jika perbandingan didasari oleh aset bersih? Saya akan menjelaskan bahwa perbandingan yang didasari oleh aset bersih. Di sini saya sudah punya tabel. Jumlah asetnya ini dalam ratusan ribu. Jadi ini ada 32 juta, 43, 60 juta, dan 135 juta. Jadi di sini kita lihat bahwa jumlah asetnya adalah yang seperti tadi dan kewajibannya adalah seperti tadi. Dia dikurang 32 juta dikurang 12 juta sama dengan 20 juta. Seperti halnya PTB, PT dan PTC. Nah, untuk total aset keseluruhannya adalah 100% dan lembar sahamnya jumlah keseluruhannya adalah 42. Sekarang kita akan menghitung persentase aset bersihnya. Aset bersih relatif dari keseluruhan. PTA 20 juta dibagi 100 juta dikali 100% sama dengan 20%. PTB 30 juta dibagi 100 juta dikali 100% sama dengan 30%. PTC 50 juta dibagi 100 juta dikali 100% sama dengan 50%. Bagian saham untuk masing-masing perusahaan. PTA 20% dikali 4.200 lembar sama dengan 840 lembar. PTB 30% dikali 4.200 ya sama dengan 1.260. PTC 50% dikali 4.200 sama dengan 2.100. Dan dari hasil ini kita masukkan ke tiap kolom-kolom sini ya. Dan ini adalah tabel akhir dari perhitungan yang tadi sudah saya lakukan. Dan terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut membahas perbandingan saham didasari pada perbandingan kemampuan memperoleh laba. Nah, sekarang kita akan menghitung berapakah saham yang dimiliki jika pembagiannya didasari oleh keuntungan relatif dari masing-masing perusahaan. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Nah, keuntungan rata-rata dari PTA 6.000, dari PTB 8.000, dari PTC 11.000. Jadi jumlahnya adalah 25.000. Nah, di sini kita akan mencari persenan keuntungannya. Nah, perhitungannya adalah PTA sama dengan 6.000 dibagi 25.000 dikali 100% sama dengan 24%. PTB 8.000 dibagi 25.000 dikali 100% sama dengan 32%. Untuk PTC 11.000 dibagi 25.000 dikali 100% sama dengan 44%. Nah, untuk pembagian saham untuk masing-masing perusahaan,
Perhitungannya, PTA sama dengan 24% dikali 4.200 lembar, sama dengan 1.008 lembar. Untuk PTB, 32% dikali 4.200 lembar, sama dengan 1.344 lembar. Untuk PTC, 44% dikali 4.200 lembar, sama dengan 1.848 lembar. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, berdasarkan soal yang tadi, sekarang kita akan membahas perbandingan saham yang didasari pada aset bersih dan kelebihan laba di atas laba normal. Mari kita bahas sama-sama. Oke, di sini kita sudah punya tabel dalam bentuk ribuan. Aset bersih untuk PTA 20.000, PTB 30.000, dan PTC 50.000, sehingga jumlahnya 100.000. Laba rata-rata untuk PTA 6.000, PTB 8.000, PTC 11.000, sehingga jumlahnya 25.000. Sekarang kita menghitung laba normal dihitung dari aset bersih. Untuk PTA 10% dikali 20.000 sama dengan 2.000. PTB 10% dikali 30.000 sama dengan 3.000. PTC 10% dikali 50.000 sama dengan 5.000. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Menghitung kelebihan laba di atas laba normal. Untuk PTA 6.000 dikurangi 2.000 sama dengan 4.000. Begitupun untuk PT selanjutnya. Sekarang menghitung kapitalisasi kelebihan laba di atas laba normal, 25%. Untuk PTA 100 dibagi 25 dikali 4.000 sama dengan 16.000. PTB 100 dibagi 25 dikali 5.000 sama dengan 20.000. PTC 100 dibagi 25 dikali 6.000 sama dengan 24.000. Sekarang kita menghitung aset bersih dan goodwill. Caranya yaitu dengan menambahkan aset bersih dengan kapitalisasi kelebihan laba di atas laba normal yang 25% tadi. Untuk PTA 20.000 ditambah 16.000 menjadi 36.000. PTB 30.000 ditambah 20.000 sama dengan 50.000. PTC 50.000 ditambah 24.000 sama dengan 74.000. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Sekarang kita menghitung persentase saham setiap sekutu. Caranya yaitu aset bersih dan goodwill setiap sekutu dibagi dengan jumlah aset bersih dan goodwill. Untuk PTA 36.000 dibagi 160.000 dikali 100% sama dengan 22,5%. PTB 50.000 dibagi 16.000 dikali 100% sama dengan 31,25%. PTC 74.000 dibagi 160.000 dikali 100% sama dengan 46,25%. Sekarang menghitung hak kepemilikan saham setiap sekutu dengan cara persentase dikali dengan jumlah saham. Untuk PTA 22,5% dikali 4.200 sama dengan 945 lembar. PTB 31,25% dikali 4.200 sama dengan 1.313 lembar. PTC 46,25% dikali 4.200 sama dengan 1.942 lembar. Sehingga tabelnya menjadi seperti ini. Dari pembahasan sebelumnya tentang pembagian modal dengan menerbitkan satu jenis saham, sekarang kita akan membahas pembagian modal saham dengan menerbitkan dua jenis saham. Bila kombinasi bisnis menerbitkan dua jenis saham atau lebih untuk mengganti aset bersih masing-masing perusahaan yang akan bergabung, ada 3 langkah perhitungan yang akan kita tempuh. Yang pertama, harus dibentuk modal perusahaan yang akan dibentuk sebesar kapitalisasi dari masing-masing perusahaan. Yang kedua, modal saham preferen dibentuk sebesar aset bersih dari masing-masing perusahaan. Yang ketiga, modal saham biasa akan dibentuk sebesar selisih dari total modal dengan modal saham preferen. Di sini ada contoh soal kombinasi bisnis dengan menerbitkan dua jenis saham. Untuk data-data perusahaannya bisa dilihat sebagai berikut. Langkah perhitungan pertama yaitu menghitung kapitalisasi laba.
Untuk PT Abadi, 3 juta dibagi 10%. 3 juta didapat dari kemampuan mendapatkan laba yang tertera pada soal sebelumnya. 10% didapat dari tingkat kapitalisasi laba yang sudah tertera pada soal. Sehingga kapitalisasi laba pada PT Abadi menjadi 30 juta, PT Berkat menjadi 75 juta, PT Citra menjadi 65 juta, sehingga dapat dilihat di tabel menjadi seperti ini. Untuk saham preferen sebesar aset bersih masing-masing perusahaan didapat dari jumlah aset dikurang hutang. Sehingga saham preferen sebesar aset bersih masing-masing perusahaan untuk PT Abadi sebesar 20 juta, PT Berkat 40 juta, dan PT Citra 50 juta. Untuk saham biasa didapat dari kapitalisasi laba dikurang saham preferen. Sehingga untuk PT Abadi menjadi 10 juta, PT Berkat menjadi 35 juta, dan PT Citra menjadi 15 juta. Langkah kedua yaitu menghitung alokasi kepemilikan saham preferen. Untuk PT Abadi, 20 juta didapat dari saham preferen sebelumnya pada tabel, dan dibagi 25.000 terdapat dari nominal yang tertera pada soal, sehingga PT Abadi 800 lembar, PT Berkat 1.600 lembar, dan PT Citra 2.000 lembar. Setelah itu, menghitung alokasi kepemilikan saham biasa. Untuk PT Abadi 10 juta dibagi 8.000. 10 juta didapatkan dari saham biasa yang tertera pada tabel sebelumnya, dan 8.000 terdapat dari nominal saham biasa pada soal. Sehingga untuk PT Abadi 1.250 lembar, PT Berkat 4.375 lembar, PT Citra 1.875 lembar. Dari perhitungan di atas dapat diringkas daftar kepemilikan saham PT ABC sebagai berikut. Saham preferen PT Abadi, PT Berkat, dan PT Citra sejumlah 4.400, saham biasa berjumlah 7.500. Selanjutnya bagian 3 adalah pencatatan transaksi kombinasi bisnis. Di sini ada contoh soalnya. Langsung aja kita lihat pembahasannya. Yang pertama, pencatatan koreksi atau penilaian kembali aset masing-masing perusahaan. Yang kedua, semua aset dan semua kegiatan perusahaan yang akan digabung dinilai berdasarkan harga pasar atau harga wajar pada saat gabungan. Yang ketiga, saldo-saldo laba perusahaan yang akan digabung tidak dicatat sehingga dalam neraca gabungan, saldo-saldo laba perusahaan yang tidak akan bergabung tidak akan ada lagi. Dan yang terakhir, apabila terdapat selisih antara nilai aset bersih dengan nilai yang akan disetujui atas nominal saham yang akan diserahkan, maka selisih tersebut dicatat sebagai agio saham. Untuk perusahaan yang bergabung akan mencatat kombinasi transaksi sebagai berikut. 1. Pencatatan penyerahan aset setelah sebelumnya dikoreksi. Pembagian saham yang disertai dengan penutupan modal saham, agio saham, dan saldo laba. Ini adalah keadaan neraca PT Mawar dan PT Melati sebelum bergabung, dan pada aset lain pada PT Melati diasumsikan 15.000. Hasil penilaian kembali sebelum aset digabung adalah penilaian aset PT Melati 1. Nilai persediaan yang wajar adalah 45.000. Nilai aset tetap yang wajar adalah 55.000. Nilai aset lain yang wajar adalah 12.000. 2. Kas yang berjumlah 17.000. Persediaan dinilai kembali 56.000. Aset tetap dinilai 65.000. 3. Nominal saham PT Melati 8.000, nominal saham PT Mawar 10.000. Kasus. PT Mawar membeli aset bersih PT Melati dengan menerbitkan saham 11.500 lembar dan ditambah uang tunai 2 juta. Penyelesaiannya, aset bersih PT Melati yang diterima setelah dikoreksi 127 juta, yaitu dengan tambahan 18.000, ditambah 12.000, ditambah 45.000, ditambah 55.000, dan ditambah 12.000. Pembayaran modal saham 11.500 dikali 10.000 sama dengan 115 juta. Kas 2 juta. dijumlah jadi 117 juta. 127 juta dikurang 117 juta menjadi agio saham 10 juta. Jurnal yang dibuat oleh PT Mawar.
A. Koreksi aset PT Mawar. Aset tetap 5.000 didapat dari hasil penilaian kembali 65.000 dikurang 60.000. Persediaan 6.000 didapat dari 56.000 dikurang 50.000. Pada kas 3.000 didapat 17.000 dikurang 20.000. Saldo laba didapat dari 5.000 ditambah 6.000 dikurang 3.000 menjadi 8.000. B. Investasi pada PT Melati. Investasi pada PT Melati didapat dari aset bersih PT Melati yang diterima setelah dikoreksi 127.000, agio saham 10.000, kas 2.000, modal saham didapat dari 127.000 dikurang 10.000 dan 2.000. C. Jurnal pengambil alihan aset bersih PT Melati setelah dikoreksi. Kas 18.000, piutang 12.000, persediaan 45.000 dari hasil penilaian kembali, aset tetap 55.000 dari hasil penilaian kembali, aset lain 12.000 dari hasil penilaian kembali, pada utang bank 10.000, utang dagang 5.000, dan investasi pada PT Melati dari penyelesaian. Ini ada neraca gabungan antara PT Mawar dan PT Melati. Selanjutnya, jurnal yang akan dicatat oleh PT Melati. A. Jurnal koreksi aset PT Melati. Yang pertama, persediaan 5.000 didapat dari hasil penilaian kembali 45.000 dikurang 40.000 menjadi 5.000. Aset tetap 55.000 dari hasil penilaian kembali dikurang 50.000. Pada aset lain 3.000, hasil penilaian kembali 15.000 dikurang 12.000 menjadi 3.000. Saldo laba 5.000 ditambah 5.000 dikurang 3.000 menjadi 7.000. B. Jurnal penyerahan aset kepada PT Mawar dan sekaligus menutup akun neraca. Utang dagang 5.000, utang bank 10.000, modal saham 96.000, agio saham 9.000, saldo laba 22.000. Pada kas 18.000, piutang 12.000, persediaan 45.000, aset tetap 55.000, dan aset lain 12.000. Sekarang kita masuk yang ke bagian keempat. Bagian keempat adalah pencatatan biaya dalam kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis itu terdapat dua bagian untuk dalam pencatatan biaya. Yang pertama adalah biaya yang berkaitan dengan saham. Yang satu lagi adalah biaya yang tidak berkaitan dengan saham. Dan terdapat metodenya adalah metode pembelian. Mari kita bahas lebih lanjut. Oke, baik, sekarang kita masuk ke bagian keempat, yaitu pencatatan biaya kombinasi bisnis dengan metode pembelian. Beban yang terkait dengan saham. Beban ini akan dicatat sebagai agio saham, jurnal saham yang didebit atau ditambah modal di store dengan jurnal. Jurnal adalah agio saham pada kas. Beban yang tidak terkait dengan saham, beban ini akan dicatat sebagai penambahan investasi pada perusahaan yang akan digabungkan. Contohnya, jurnalnya adalah investasi pada PT bla 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 dan pada kas. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Pemegang saham dan manajemen PT Abadi dan PT Berkah sepakat untuk bergabung menjadi bisnis yang lebih besar. Kombinasi neraca saldo perusahaan ini sebelum digabung pada tanggal 31 Desember 2010 ada sebagai berikut. Dan ini adalah nilai wajar untuk aset lancar lainnya. Untuk PT Abadi 180, untuk PT Berkah 90, untuk aset tetap 390, untuk PT Berkah 200, untuk utangnya berkurang menjadi 75, untuk PT Berkah bertambah jadi 25. Dalam kombinasi bisnis ini dikeluarkan sebagai biaya-biaya. Biaya komisi, biaya akuntan, biaya komisi lagi, biaya penerbitan saham, biaya pengelolaan saham, biaya pendaftaran saham. Jumlahnya adalah 9.000. Nominal saham untuk PT Abadi adalah 10.000 per lembar. Nominal saham untuk PT Berkah adalah 6.000 per lembar. Alternatif kombinasi bisnis ini adalah A. Kombinasi bisnis bersifat merger, di mana PT Abadi akan menggantikan aset bersih PT Berkah dengan menerbitkan saham perusahaannya sebanyak 200 lembar. Jadi di sini PT Berkah akan bergabung dengan PT Abadi. Kombinasi bisnis ini yang B, kombinasi bisnis ini bersifat konsolidasi dengan mendirikan perusahaan baru
yang mereka beri nama PTAB untuk menggantikan aset bersih PT Abadi dan PT Berkah. PT Abadi menerbitkan saham sebanyak 12.000 dengan nominal 5.000 dan harga pasar 5.200. Dan ini adalah contoh jurnalnya. Contoh jurnal untuk yang A, kombinasi bisnis yang bersifat merger. Jadi di sini karena PT Berkah akan bergabung dengan PT Abadi, jadi kita tidak menulis jurnalnya untuk PT Abadi. Itu untuk PT Berkah, sorry. Untuk nomor 1, jurnal koreksi PT Abadi. Aset tetap bertambah 50, utangnya berkurang 15, saldo labanya bertambah 45, aset lancar berkurang 20. Dari itu kita bisa lihat dari yang perhitungan di sini. Dari 200 ke 180 berarti dia berkurang 20. Dari 300 ke 350 berarti bertambah 50. Dari 90 ke 75 dia berkurang 15. Dan yang bertambah adalah laba saldonya. Untuk jurnal koreksi untuk neraca PT Berkah tidak kita catat. Tidak di jurnal. Yang nomor 3. Mencatat investasi PT Abadi pada PT Berkah. Investasi pada PT Berkah 295, modal saham 200, agio sahamnya 95. Itu bisa kita lihat dari aset PT Berkah. Aset PT Berkah 30 untuk kas, 90 dan 200. Kas ditambah aset lancar ditambah aset tetap dikurangi sama hutangnya akan ketemu hasilnya 295. Dan bagaimana kita untuk pembagian modal sahamnya? Bisa kita lihat dari soalnya. Bahwa PT Abadi akan menerbitkan saham sebanyak 2.000 lembar. Nah, dari situ kita tahu bahwa nominalnya adalah untuk PT Abadi adalah 100 atau 10.000 per lembar. Jadi 2.000 dikali dengan 10 dapat kita 20. 20 ditambah dengan modal saham PT Berkah. 180 ditambah 20 sama dengan 200. Nah, 200. Dan untuk agionya tinggal dikurang 295 kurang 200. Jadi mendapat keuntungan saham sebanyak 95. Yang nomor 4, mencatat biaya penggabungan yang termasuk dengan saham hanya 3 ini. Biaya penerbitan saham, biaya pengeluaran saham, sama biaya pendaftaran saham. Yang jadi kita catat adalah untuk agio sahamnya ini yang berhubungan dengan saham. Dan yang ini untuk yang tidak berhubungan dengan saham. Dan totalnya yang dikeluarkan untuk kas adalah 9.000.
Untuk yang nomor 5, pengambilan alih aset PT Berkah. Jadi di sini sudah langsung kita alokasikan dari yang aset PT Berkah ke aset PT Abadi. Untuk berarti ini kita jurnal untuk PT Abadi. Jurnal bertambah 30, 90 untuk aset tetap, aset lancar, dan aset tetapnya adalah 200, hutangnya bertambah 25, investasi pada PT Berkah berkurang 300 atau 500. 300 atau 500 itu dari ini ditambah dengan ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian laporan keuangan kombinasi bisnis. Dalam metode pembelian, laporan laba ruginya adalah penjualan 230, HPP 100, laba kotor adalah penjualan dikurang HPP, beban operasional 60, laba bersihnya adalah 130 dikurang 60. Kita bisa lihat di sini. Penjualnya ada 230, beban operasionalnya 60, HPP-nya adalah 100. Jadi sama seperti yang di sini ya. Dan kenapa kita pakai laporan keuangan PT Abadi? Karena PT Berkah akan bergabung dengan PT Abadi. Laporan saldo laba. Saldo laba awalnya adalah 50. Di sini jumlah kombinasi bisnisnya adalah 45. 45 itu dari PT Berkah, laporan keuangan PT Berkah. Yang 100 dikurang 25 dikurang 40. Mendapatkan laba bersih 45 ditambah laba usaha. Yang tadi ini PT usaha, laba usaha. Jadi saldo akhir adalah 165. Laporan raca. Laporan raca laporan raca kas ini yang sudah bergabung dengan antara PT Abadi dan PT Berkah jadi 71, aset lancar 270, aset tetap 550, goodwillnya 6.500, total asetnya total hasil 500, utangnya 100, modal usahanya ada 500, agio saham 135.500, saldo laba 165. Jadi jumlahnya adalah 189.500 dan ini balance. Sekarang kita masuk ke bagian B, yaitu kombinasi bisnis yang bersifat konsolidasi. Artinya PT Abadi dan PT Berkah akan bergabung menjadi PT AB. Maka untuk jurnal koreksi PT Abadi dan PT Berkah tidak ditulis karena mereka akan ditutup dua-duanya dan akan membuat perusahaan baru. Ketiga adalah nomor 3, mencatat investasi pada PT AB, PT Abadi dan PT Berkah, investasi pada PT Berkah dan PT Abadi. Ini seperti yang tadi saya jelasin cara dapatnya bagaimana. Jadi 800 dikurang 600, jadi agionya mendapatkan 200. Yang keempat, mencatatkan biaya penggabungan. Ini bentuk bebannya, beban yang masuk dalam kategori saham. Jadi agio saham 2.500 dan investasi pada PT Berkah dan PT Abadi 6.500. Ada kas 9.000. Ini adalah pengambilan alih aset PT Berkah. Ini adalah pengambilan dari kedua belah pihaknya kita ambil dari PT Berkah dan PT Abadi dan digabungkan menjadi kas 80, aset tetap 270, aktiva tetap
550 dan goodwill 6.500. Utangnya ditambah dari PT Berkah dan PT Abadi menjadi 100 dan investasi didapat dari 800 ditambah dengan 65 jadi 8650, jadi dia dikurang. Jadi ini adalah saldo awal untuk PTAB. Terima kasih. Sekarang akan lanjut ke bagian kelima. Sekarang kita masuk ke bagian 5, yaitu akuntansi untuk kombinasi bisnis berdasarkan metode pembelian. Mari kita bahas sama-sama.